Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu tidak hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, contohnya ada anjing, ada kucing, ada burung, kambing, dan masih banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita ada pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, pohon jambu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pada pembelajaran ini kita akan menyimak ringkasan cerita menarik nih dari Yosi. Yuk kita simak ceritanya. Berlibur ke kebun binatang. Yosi adalah peserta didik kelas 6 SD. Saat liburan kenaikan kelas, ia diajak ayahnya untuk berlibur ke kebun binatang. Hal ini membuat ia sangat senang, karena biasanya jika liburan tiba, ia hanya bermain ke mall, dan ia merasa hal itu sangat membosankan. Asik! Betul ya ayah, kita akan ke kebun binatang, ujarnya riang. Iya Yosi, besok pagi kita akan berangkat. Makanya kamu bersiap-siap, bawa bekal untuk makan siang, kata ayah, membuat mata Yosi bersinar-sinar karena senang. Ibu yang melihat kebahagiaan anaknya hanya bisa tersenyum. Esok harinya, Yosi, ayah, dan ibu berangkat menuju ke Gembira Loka Zoo. Kebun binatang Gembira Loka Zoo terletak di kota Yogyakarta. Ini yang kedua kalinya Yosi berkunjung ke kebun binatang. Yang pertama, saat ia pergi ke kebun binatang Cisarua Bogor, itu juga karena kebetulan ia berlibur di tempat saudaranya. Ia sangat senang ketika melihat beraneka ragam hewan yang dipelihara dengan baik oleh pemerintah. Sesampainya di lokasi, ayah segera memarkirkan mobil pribadinya di tempat parkir yang sudah disediakan. Hati Yosi semakin senang. Tak sabar ingin segera melihat ada binatang apa saja yang di sana. Ibu pun segera membeli tiket untuk 3 orang. Yosi semakin senang dan rasanya ingin segera berlari menuju pintu masuk. Setelah sampai di sana, Yosi melihat banyak satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Keberadaan satwa tersebut terancam punah. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat. Sedangkan hewan air yang hidup dipelihara di akuarium. Yosi melihat banyak hewan seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, kuda Nil, rusa tutul, unta, simpanse, orang utan, beruang madu, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan tersebut disebut hewan mamalia. Binatang mamalia adalah kelompok binatang dalam kelas vertebrata. Betinanya menyusui anak atau binatang menyusui. Selain hewan mamalia tersebut, Yosi juga melihat banyak jenis reptil atau binatang melata. Salah satu kelas vertebrata terdiri atas beberapa bangsa, yaitu buaya muara,
kura-kura radiata, kura-kura terapin, kura-kura sulcata, kura-kura kepala ceri, biawak naga, iguana merah, dan siamang. Binatang tersebut dilepas di kawasan luas dan terbuka, serta tidak dikurung di kandang-kandang sempit, melainkan dibatasi dengan pagar atau parit. Dari cerita tadi, kita bisa tahu loh bahwa di kebun binatang kita bisa menemukan banyak sekali hewan yang ada di sana. Nah, kalian tahu tidak apa saja sih hewan yang ada pada cerita tadi? Ya, benar sekali. Di sana ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan juga ada kuda Nil. Selain hewan, ada juga loh berbagai jenis tumbuhan. Kalian tahu tidak apa saja tumbuhannya? Ya, benar sekali. Ada pohon mangga, pohon kelapa, dan juga ada pohon pisang. Dari cerita tadi, ada beberapa kata yang memiliki arti loh. Yang pertama, ada kata taman, yaitu kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya. Yang kedua, ada kata tiket, yaitu tanda masuk, kartu, atau slip kertas yang digunakan agar bisa memasuki suatu lokasi. Yang ketiga, ada kata akuarium, yaitu wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan keras kaca. Yang keempat, ada kata satwa, yaitu binatang. Dan yang terakhir ada kata punah, yaitu habis semua hingga tidak ada sisanya. Di Indonesia ini ada loh hewan dan tumbuhan yang hampir saja punah, yaitu ada hewan harimau Sumatera, yang kedua ada orang utan, lalu ada burung elang, ada burung kakatua, dan ada komodo. Berikut ini ada tumbuhan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada bunga Rafflesia arnoldi atau biasa disebut bunga bangkai. Bunga Rafflesia arnoldi ini bentuknya sangat besar, berwarna merah. Dari segi bentuknya, bunga ini sangat cantik, tetapi dalam aromanya ini memang sangat bau, makanya disebut sebagai bunga bangkai. Yang kedua ini ada kantong semar. Yang ketiga ada bunga anggrek hitam. Dari penjelasan tadi, bahwa ada beberapa hewan dan tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan hewan dan tumbuhan dengan cara pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Seperti kita tidak boleh berburu hewan yang hampir punah atau hewan-hewan yang dilindungi. Kedua, melindungi hewan langka. Ketiga, menjaga lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya. Keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Kelima, menanam pohon di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Materi kali ini sudah selesai. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa memutar ulang video ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.